Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan membahas perihal drawing fase grup Liga Champions 2023-2024. Jadi tadi malam pukul 11 itu sudah dilaksanakan drawing Champions League fase grup, sekaligus mengumumkan pemain terbaik UEFA, pelatih terbaik UEFA, dan juga pemain terbaik wanita dan pelatih terbaik wanita. Kita bahas dulu dari fase grup. Itu grup A, itu kita bahas satu-satu. Bayern Munchen, Manchester United, Copenhagen, dan juga Galatasaray. Di atas kertas Bayern Munchen lolos. Dengan segala pertimbangan, dengan segala aspek, Bayern Munchen lolos. Nah, siapa yang menemani Bayern Munchen? Kemungkinan besar Manchester United. Tapi kita tidak boleh meremehkan seorang Galatasaray atau tim Galatasaray. Galatasaray ini mendatangkan Icardi, ada Zaha, ada Lucas Torreira, ada Ziyech. Ini tim yang cukup kuda hitam di grup ini. Ya, jadi Manchester United kemungkinan besar akan lolos, tapi tidak dengan mudah. Ya, itu akan menjadi persaingan yang cukup ketat dengan Galatasaray, feeling gue. Copenhagen peringkat 4. Harusnya. Grup B, Sevilla, Arsenal, PSV, dan juga Lens. Nah, ini Sevilla di atas kertas pot 1 karena juara Europa League, tapi secara performa kita tahu sendiri. Ya, bertahun-tahun Sevilla di Champions League itu di fase grup pun mereka nggak lolos. Mereka lebih senang main di Europa League. Di Europa League mereka mendapatkan performa mereka. Entah apapun caranya, tiba-tiba perform aja. Sedangkan di Liga pun mereka terseok-seok. Sekarang di papan bawah. Jadi harusnya Arsenal bisa memanfaatkan itu untuk menjadi juara grup. Dan yang menemani adalah PSV menurut gue. Ya, bukan Lens. Terus grup C, Napoli, Real Madrid, Braga, dan juga Union Berlin. Nah, ini harusnya di atas kertas juga ini grup yang tidak terlalu sulit untuk Real Madrid. Kita lihat di atas kertas harusnya Real Madrid dan juga Napoli. Walaupun Napoli ditinggal oleh Spalletti, tapi mereka tidak banyak jual pemain. Artinya masih ada Osimhen, masih ada Kvaratskhelia, masih ada Zambo, masih ada Politano. Jadi Zielinski pun masih ada. Jadi nggak terlalu banyak perubahan mungkin selain dari sisi pelatih. Ya mungkin efeknya itu mereka runner up. Tapi gue tidak lihat Braga dan juga Union Berlin bisa merepotkan dua tim ini. Ya. Terus D, grup D, Benfica, Inter Milan, Salzburg, dan juga Real Sociedad. Nah, ini juga harusnya Inter Milan. Ya, Inter Milan banyak beli pemain yang cukup bagus. 2 kiper mereka beli. Alexis Sanchez mereka balikan. Arnautovic mereka datangkan. Jadi, secara kekuatan harusnya Inter Milan. Nah, yang kedua ini antara Benfica maupun Real Sociedad. Tapi Real Sociedad feeling gue tidak. Nggak, Real Sociedad ini tim yang merepotkan, cuman mereka minim kualitas pemain ya, sehingga beberapa kali juga di Liga mereka bisa mempersulit Barcelona dan juga Real Madrid ketika ketemu doang, tapi ujung-ujung mereka di papan tengah. Ya, harusnya Benfica dan juga Inter yang lolos. Mungkin Inter sebagai juara grup. Nah, grup E itu Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, dan juga Celtic. Gue bilang yang lolos itu kemungkinan Atletico Madrid sama Lazio. Lazio memang lagi jelek di Serie A ya, cuman gue nggak yakin dengan Feyenoord. Walaupun mereka statusnya juara Eredivisie, cuman ya feeling gue aja sih, murni feeling ya, karena gue nggak pernah nonton Feyenoord. Kalau Lazio secara permainan mereka cukup bagus, cuman kadang finishing di depannya itu jelek banget ya. Kita tahu striker Lazio ini kan udah umur 88 tahun ya, si Immobile, dan ya kayak gitu aja ujung-ujungnya. Ya, jadi Atletico akan tetap jadi juara grup. Nah, untuk runner up ya Lazio kemungkinan. Terus grup F, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle. Ini grup neraka. Ini asli grup neraka ini. Ya, Paris di atas kertas punya segalanya untuk jadi juara grup, tapi belum tentu menurut gue. Musim lalu Paris itu runner up di grupnya sama Benfica.
Jadi Paris pun nggak convincing. Dia kehilangan Neymar, Messi, Ramos, Verratti kemungkinan besar, jadi itu cukup ngaruh. Kalau lihat skuadnya sekarang ya mungkin mengandalkan Mbappe lagi. Borussia Dortmund pun ya gitu-gitu aja. Borussia Dortmund ini sebenarnya tim yang cukup mampu bersaing, cuman levelnya sama dengan AC Milan, sama dengan Newcastle. Jadi peluang mereka bertiga sama. Paris Saint-Germain mungkin sedikit lebih besar, sisanya itu sama. Jadi gue nggak bisa prediksi siapa yang lolos. Gue pengen lihat Newcastle mainnya seperti apa. Ketemu AC Milan, wah, dua tim dengan fighting spirit, dua tim dengan mainnya seradak seruduk. jadi jadi kemungkinan ini akan menjadi grup yang sangat seru untuk disaksikan. 4 tim punya peluang semua untuk bisa lolos. Tidak ada satu tim yang benar-benar menonjol. Mungkin Paris Saint-Germain unggul sedikit tapi nggak nonjol banget. Unggul sedikit dibandingkan tim-tim lain. Terus grup G, ini grup mainan. Gue bilang Manchester City otomatis akan dengan sangat mudah lolos. Mungkin yang kedua Leipzig, karena Sverna Zvezda sama Young Boys ini klub dari satu Mojokerto, satu Purwodadi. Jadi enggak lah. Gue bilang ujung-ujungnya jadi tim pelengkap aja. Dan Manchester City selalu mendapatkan tim lemah, tim yang kita nggak tahu di fase grup. Jadi nggak heran ya. Terus grup H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, dan juga Royal Antwerp. Ini sama grup lawaknya sama kayak grup G. Jadi harusnya Barcelona dan Porto yang lolos, karena Shakhtar Donetsk ini ya lemah, apalagi yang Royal Antwerp. Kalau Barcelona nggak lolos juga, udah bubar aja lah, udah jadi kantin sehat aja lah Barcelona. Oke, itu dari fase grup. Nah, kita beralih sedikit ke Haaland. Haaland yang menjadi pemenang dari UEFA Best Player. Kenapa Haaland yang menang bukan Messi? Orang kan bertanya-tanya. Kita harus tahu perbedaan UEFA Best Player dengan Ballon d'Or. Kalau Ballon d'Or semua performanya itu bisa menjadi parameter dan dipilihnya juga oleh jurnalis. Jurnalis itu selalu mengandalkan data, statistik, individual. Cara kriterianya pun berbeda. Ballon d'Or itu nomor satu performa individu, baru performa tim. Nah, performa individu kemungkinan Messi akan menang. Karena Ballon d'Or kemungkinan Messi akan menang. Karena apa? Performanya di Piala Dunia. Itu sulit didapatkan oleh Haaland. Tapi khusus UEFA, kita tahu UEFA ini punya kompetisi. Ya kan? Kompetisi klub yaitu namanya Champions League, namanya Europa League, namanya Conference League. Votersnya itu dipilih dari pelatihnya, semuanya dijadiin voters. Pelatih Champions League, pelatih Europa League, pelatihnya Conference League di fase grup itu semua dijadikan voters juga. Plus jurnalis. Nah, kenapa Messi bisa masuk 3 besar? Karena jurnalis ada di sana. Kemungkinan besar jurnalis ini bakal pilih Messi. Karena story tadi. Data, statistik. Tapi kalau kita berbicara tentang pelatih, Champions League, Europa League, dan juga Conference League, kenapa mereka memilih Erling Haaland? Kemungkinan besar lebih banyak. Karena apa? Mereka menghadapi langsung. Mereka sebagai pelatih klub yang lebih condong ke performa klub. Apalagi di kompetisi UEFA, yaitu Champions League. Dan Haaland menjadi top skor, menjadi juara dari Champions League, treble dengan Manchester City, pemain terbaik Inggris, pemain terbaik pemain pencetak gol terbanyak Inggris, PFA Player of the Year-nya Inggris, dan masuk tim of the Year-nya UEFA, masuk tim of the Year-nya Inggris. Sehingga itu pertimbangan yang menjadi parameter kenapa Haaland menjadi pemenang dari UEFA Best Player, bukan Messi. Ya, jadi clear di sini, layak, sangat layak kalau gue bilang Haaland. Kalau yang menang De Bruyne juga layak. Murni bukan berdasarkan statistik, berdasarkan performa dia membawa tim ini menjadi juara Champions League. Ya, tapi Haaland sangat layak. Karena apa yang dia persembahkan untuk Manchester City musim ini? Liga Champions pertama. Sebelum ada Haaland, tidak pernah Manchester City meraih juara Liga Champions. Tapi musim ini, dengan Haaland, mereka mampu meraih itu. Mereka mendapatkan missing piece yang selama ini mereka cari, yaitu Erling Haaland. Sehingga, kalau Erling Haaland menang, ya ini sangat layak karena histori yang dia buat dengan Manchester City. Oke? Terus pelatih terbaik Pep. Ya, nggak heran. Ini tidak perlu dibahas lagi karena pesaingnya itu Simone Inzaghi sama Spalletti. Spalletti brilian tapi di Liga aja, karena di Liga Champions juga nggak berbicara banyak. Simone Inzaghi
masuk final Liga Champions memang, tapi di Liga pun terseok-seok. Nah, ini Pep di Liga oke, di Liga Champions juga oke, bahkan treble. Jadi enggak, no doubt Pep yang menang layak. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini tentang fase grup dan juga pengumuman pemenang UEFA Best Player dan juga Best Coach of the Year. Salam sepak bola.